Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran TIK kelas 4. Kali ini kita akan membahas bab 10, yaitu tentang mencetak dokumen. Selamat mengikuti. Kegiatan kali ini meliputi 1. Langkah-langkah mencetak. Yang kedua, mengenal bagian-bagian pada pengaturan pencetakan. Dan yang ketiga, mengatur tampilan dan orientasi kertas, yaitu pada menu page layout. Langkah-langkah mencetak pada program Microsoft Word secara umum yaitu kita klik menu file, kemudian pilih icon print. Tetapi untuk memastikan file atau karya kita akan tercetak dengan benar, kita perlu mengatur dan melihat tampilan pracetak dokumen tersebut dengan menggunakan print preview, atau bisa juga pada page layout kita atur sehingga posisi atau letak karya kita akan terlihat dan tercetak dengan benar. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk mencetak. Sebelum menuju ke menu file kemudian pilih print, maka kita harus pastikan dahulu file mana atau hasil karya kita yang mana yang akan dicetak. Harus dibuka dulu, setelah itu baru kita bisa menuju ke menu file, kemudian kita pilih icon print. Nah, setelah menuju icon print akan terlihat tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan pengaturan pencetakan, dan yang sebelah sini adalah disebut dengan print preview. Print preview ini adalah tampilan atau menunjukkan bagaimana nanti hasil cetakan atau hasil kita akan hasil printan kita, ya. Kemudian setelah kita tahu bahwa ini adalah print preview, kemudian kita bahas sama-sama pengaturan pencetakan. Yang pertama adalah icon print. Icon print ini adalah mencetak cepat, maksudnya setelah semuanya diatur, ya. Kemudian posisi print yang dilihat pada print preview juga sudah bagus, kita bisa langsung mencet icon print ini, kemudian akan langsung terhubung pada mesin pencetak dan akan keluar hasil cetakannya, ya. Kemudian yang kedua adalah ini tentang copies. Copies itu adalah mengatur jumlah pencetakan. Maksudnya adalah misalnya jika klik 1 maka ini akan tercetak 1 kali, diklik 2 akan tercetak 2 kali, diklik 3 akan tercetak 3 kali, dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat bagian printer. Printer ini adalah menunjukkan nama dari alat cetak kita atau printer kita. Jadi kita harus tahu nama dari printer yang terhubung dengan laptop atau komputer kita. Maka kita klik segitiga di sini dan kita pilih nama dari alat pencetak atau printer tersebut, ya. Kemudian pages ini adalah untuk mengatur halaman berapa saja yang akan kita cetak. Misalnya jika akan mencetak halaman 1, halaman 5, halaman 10, maka kita tulis di situ. Atau misalnya akan secara berurutan dari halaman 1 sampai 10, bisa juga ditulis seperti itu. Ini adalah jadi menunjukkan halaman berapa saja yang akan dicetak. Selanjutnya Misika langsung ke uncollect. Ini di sini ada collect dan uncollect. Collect dan uncollect adalah bagaimana akan keluarnya si hasil cetakan itu, halaman-halaman yang akan keluar. Maksudnya gini, misalnya nih ya, kita sudah mengatur halaman 1 sampai 10, kemudian di-copies atau dicetak masing-masing halamannya, kan berarti ini 2. Nah, keluarnya kalau collected adalah keluarnya halaman 1, kemudian halaman 2, halaman 3, dan seterusnya sampai halaman 10. Tetapi kalau uncollected itu adalah
keluarnya itu halaman 1 2 kali dulu, kemudian baru halaman 2 kali, halaman 3 2 kali, dan seterusnya. Nah, disitulah perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah orientation atau posisi kertas ketika akan keluar pada pencetakan. Ada portrait, ada landscape. Kita sudah tahu ya, kalau portrait itu adalah posisi horizontal, dan kemudian kalau landscape itu adalah horizontal, kemudian kalau portrait itu adalah vertikal, atau landscape itu tegak, kemudian kalau portrait itu tegak, kemudian kalau landscape itu adalah mendatar, seperti itu. Ini adalah orientation atau posisi kertas pada hasil cetakan. Kemudian ini yang selanjutnya adalah ukuran kertas. Ukuran kertas ini banyak pilihannya. Kita harus sesuaikan dengan ketersediaan kertas kita yang ada pada mesin pencetak kita atau mesin printer kita ya. Kalau di situ tersedianya ukuran A4, maka kita pilih yang A4. Kalau di situ tersedianya ukuran letter atau yang lain, kita sesuaikan saja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ananda semuanya. Oke, penjelasan selanjutnya oleh Miss Ika adalah tentang bagaimana pengaturan untuk mencetak, tetapi kita gunakan pada menu page layout. Nah, jika dari menu home ya, dari menu home biasanya kita bisa lihat tampilan seperti ini. Kemudian untuk mengatur agar nanti posisinya bagus ketika mencetak, maka kita bisa memilih pada menu layout. Dari sini hampir sama sebenarnya dari tadi kita menu print atau menu file, kemudian icon print yang tadi sudah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu dari sini kita akan mengatur posisi-posisi si file atau dokumen kita ya. Margin ini adalah mengatur batas atasnya, batas kanan, kiri, bawahnya si tulisan. Jadi kalau kita perhatikan, kita menulis awal penulisan ini bukan dari ujung sini, dari ujung kertas. Ini kan batasan kertasnya ya, tetapi bisa dengan rapi agak menjorok ke dalam. Nah, ini yang disebut dengan margin atau batas penulisan. Ada batas atasnya, batas kanan, kiri, dan bawahnya. Ini kita perkecil kelihatan ya. Itu kan atasnya bisa kosong dulu baru nulis, kemudian kanan kirinya juga ada bagian yang kosong sehingga terlihat lebih rapi. Itulah disebut dengan margin. Kemudian orientation tadi sudah dibahas ya, posisi kertasnya bisa tegak atau bisa mendatar. Kemudian size itu ukuran kertasnya ya. Kemudian yang di sini yang beda adalah hanya kolom itu adalah misalnya gini, jika di dark ya, kemudian kita pilih kolomnya, nah dibuat seperti itu saja yang berbeda. Jadi ini adalah hanya perbedaan cara mengatur posisi dokumen atau file kita untuk menghasilkan cetakan yang bagus atau sesuai dengan keinginan kita. Oke, terima kasih. Nah, kita tadi sudah membahas tentang langkah-langkah mencetak, kemudian kamu juga mengetahui apa yang dimaksud dengan print preview, kemudian kamu juga sedikit mengenal tentang bagaimana mengatur file atau hasil karya kita melalui menu page layout. Maka sekarang adalah tugas kamu untuk mencatat bagian-bagian pengaturan pencetakan. Ini ada 7 poin ya, jadi
slide ini ada poin 1, 2, dan 3, kemudian poin 4, 5, 6, dan 7 pada slide berikutnya. Setelah kamu tulis pada buku catatan kamu foto, kemudian japri ke Miss Ika. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen untuk mempermudah penilaian. Dan jangan lupa juga mengumpulkan dengan tepat waktu. Terima kasih. Jangan lupa slide yang ini juga dicatat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik video kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.